Ya, saya mulai sekarang ya. Halo Periplus Setiawati dan Setiawan, saya Andri dari Periplus Bintang Seminyak. Terima kasih sudah menyempatkan diri ngeklik lingkaran Instagram Live kami bersama Periplus ID. Kami berharap tangan kamu yang saat ini sedang memegang smartphone, yang pastinya setiap hari itu semakin berat, semoga tidak kesemutan ya, supaya kamu itu bakal sehat dan kuat untuk tetap mengikuti acara Instagram Live kami. Oke, jika kalian semua yang sedang berada di luar rumah, tetap jaga protokol kesehatan ya. Mudah kok. Selain memakai masker dan menjaga jarak, kamu juga bisa semprot-semprot cuci tangan kamu agar tidak terkena kuman ya, terhindar dari virus. Oke. Salam sehat dan kuat untuk kalian semua. Dan sekarang saya akan sapa rekan Periman saya yang ada di Jakarta, yaitu Bli Simon. Halo Bli Simon. Halo Mbok Andri, apa kabar? Iya, baik. Silakan. Sapa-sapa dulu. Perkenalkan saya Simon, saya dari Periplus. Saya editor di blog Periplus. Terus Oke. ini kita juga ada dua kawan gitu ya, kawan baik. Yang pertama adalah Amelia Devina. Silakan memperkenalkan diri dulu, Mbak. Monggo. Halo teman-teman Periplus dan semuanya yang ada di sini. Thank you banget aku sudah diajak ngobrol hari ini. Jadi aku adalah seorang praktisi healing dan juga founder dari Love Ground. Dan apa itu Love Ground? Adalah sebuah komunitas offline dan online di mana kita sharing dan edukasi hal-hal terkait self love, terkait mindfulness, terkait juga kesehatan mental. Jadi itu yang aku dan juga Love Ground sharing dan edukasi kepada teman-teman. Nah, dan selain edukasi, tentunya kita ada kelas-kelas juga. Jadi ada kelas reguler seperti kelas yoga, kelas meditasi, dan juga ada personal session. Salah satunya juga personal session sama suaraku bergema kah? Atau aman? Ini yang bergema suaraku ada pakai suami ini. Ya agak sedikit gema ya. Ada sedikit gema ya. Oke. Tapi masih bisa terdengar? Masih bisa terdengar nggak? Bisa, masih bisa. Bisa ya. Oke. Jadi demikian perkenalannya. Thank you Amel. Thank you. Terus kita juga di sini ada juga Mas Dodi. Mas Dodi ini juga dari Periplus. Dia adalah bisa dikatakan produk spesialis gitu ya. Dia yang bertugas untuk mengkurasi buku-buku apa yang akan masuk ke Periplus. Silakan Mas Dodi memperkenalkan diri. Ya, selamat sore ya untuk teman-teman dari Periplus dan juga teman-teman yang nonton. Saya Dodi, saya dari produk spesialis juga mengkurasi buku di Periplus.com kita punya. Nah, salah satunya juga satu hal yang menarik ini kita punya banyak koleksi. Nah, mungkin itu dulu Mas Simon, nanti lanjut. Oke, thank you perkenalannya. Sore ini kita akan membahas hal yang sebenarnya agak luar biasa gitu ya. Karena barang yang akan kita ya boleh kan spill kan ya sudah waktunya. Kita akan membahas sebenarnya produk yang bukan buku tapi punya ISBN gitu. Karena ya sama-sama dari kertas tapi bukan buku, dan produk itu adalah kartu tarot. Gitu. Kenapa kartu tarot ini saya akan mengawali? Soalnya dengar-dengar di Bali itu penjualan kartu tarot bagus gitu ya, Bu Andri ya. Ya. Itu ceritanya gimana? Boleh cerita dikit nggak? Itu bermula dari pandemi.
tahun ini dah, tahun ini tiba-tiba kan ada produk tarot, banyak yang nanyain tuh. Nah, udah banyak yang nanyain, akhirnya keseringan, laris sekali di Bali. Bahkan waktu ini juga ada borongan banyak. Kita juga punya customer loyal di sini untuk tarot. Ya. Itu di belakang kayaknya kartu tarot semua ya? Bisa dilihatin nggak? Biar kita semua bisa ngelihat. Iya, ini koleksinya kita yang ada di Bintang Seminyak. Nah, ini nih yang deretan sini, yang bestseller semua. Oke, bahkan ini yang paling bestseller nih satu ini. Iya. Ya, Tarot of the Divine. Udah gitu, kita juga punya tarot yang lagi sale untuk hari ini. Mulai yang ini. Kita punya Mythic Oracle, diskon 20%. Oke. Cantik-cantik ya semua ya. Tajam Mbak Amel udah punya yang mana ya? Iya, Kak Amel punya yang mana, Kak? Dari ini semua, dari yang ada di rak ya. Yang pertama yang di mana, Kak? Yang Good Karma, yang Good Karma. Oh, yang Good Karma. Yang ini ya? Yes, aku punya yang itu. Iya, cantik sekali. Ini aku suka pakai ini juga karena dia cute ya. Auranya kalau kayak ini. Terus juga lebih nyantai. Karena ada beberapa gambar yang kayaknya lebih intens. Kalau yang pertama yang itu memang iya. Kayaknya di bawah-bawah aku juga ada sih. Cuman yang paling kelihatan sekarang di bawah masih ada lagi. Oke. Nah, aku punya pertanyaan nih, Amel, buat kamu. Yes. Kamu kan sebagai holistic healing practitioner gitu ya. Itu pertanyaan pertama, mengapa menggunakan tarot? Kaitannya apa dengan healing gitu loh? Iya. Langsung ya. Langsung aja. Yes. Jadi sebenarnya sebelum aku menjadi yang aku sebut healing practitioner teman-teman. Dan kenapa bisa dipakai? Karena aku merasa sebenarnya cara kita mendapatkan jawaban dari kartu tergantung dari pertanyaannya. Jadi sebenarnya kartu itu kan netral ya, kartunya sendiri netral. Jawaban itu tergantung apa yang kita tanyakan. Jadi sebenarnya kalau kita punya intensi sebuah pertanyaan itu sudah perasaan dulu, tentu jawabannya bisa mengarah ke arah healing. Dan kenapa aku menggunakan tarot setelah udah mau 10 tahun ya aku menggunakan tarot, setelah 10 tahun aku masih pegang sampai sekarang masih aku gunakan. Karena aku merasa bahwa melalui tarot itu kita bisa menjelaskan beberapa hal yang kita bisa dengan mudah jelaskan dengan verbal gitu. Jadi pertama kartu itu ada simbol-simbolnya gitu kan. Jadi itu aja deh, mungkin dari situ aja ya kita tahu bahwa gambar itu tuh punya sejuta makna gitu kan. Dan lewat gambar itu sebenarnya jangankan aku itu mungkin sebagai klien yang melihat punya suatu perasaan tertentu gitu ketika melihat gambar. Itu salah satunya, bisa ada yang lainnya, tapi kita kan kita dulu deh. Lalu pertanyaanku lanjut masih ke Amel nih. Tadi kan Amel bilang bahwa simbol yang ada di tarot itu punya sejuta makna untuk ditafsir, begitu kan? Apakah itu lalu yang membuat artwork gitu ya, artwork di tarot itu jadi macam-macam gitu? Dan apakah itu punya efek tertentu gitu, Mel? Gimana menurutmu? Ya, oke. Jadi tarot itu sebenarnya kan dia sudah ada dari abad ke-14 gitu. Dan awalnya tarot itu digunakan sebenarnya untuk untuk bermain, ya untuk kita bermain sebenarnya, untuk meramal. Nah, seiring waktu berjalan, kemudian ada simbol-simbol memang yang ditambahkan. Tarot menjadi divination tool. Mungkin bahasa kerennya itu ya, divination tool. Orang suka menyebutnya alat untuk meramal masa depan, divination gitu kan. Nah, tapi di dunia modern ini
aku merasa bahwa nggak hanya di Indonesia gitu, karena kita bisa untuk kami juga. Dan balik ke pertanyaannya, Simon, uh, gambar-gambar itu akan sangat bergantung kepada artisnya dan intensi dari pembuat kartunnya. Nah, kalau itu udah ada pakemnya sebenarnya ya, 78 kartu. Udah ada pakemnya, ada 22 karena dan sisanya ada minor arcana. Ada wands, ada pentacles, ada swords, ada cups. Tapi dalam manifestasinya seiring waktu dan juga aktivitas artisnya dan juga buat artisnya gitu ya. Jadi ada beberapa tambahan, perubahan nama yang diberikan gitu, walaupun pakemnya sama gitu ya, tapi bisa banget ada perubahan simbol atau penambahan gitu, atau perubahan nama bisa terjadi. Jadi memang tergantung intensi dari si pembuat kartu. Jadi dalam sejarah itu ternyata ada perubahan fungsi gitu ya. Ada Tarot perubahan. yang tadinya yang buat ya sekedar permainan, tapi lalu untuk Ya. apa ya, sarana menemukan diri sendiri gitu ya. Benar. Ada perubahan sih, benar banget sih. Dan ya sekarang ini seperti yang aku bilang tadi, baik psikoterapis ya dan lain open tarot untuk penyembuhan. Oke. Terus ini ada yang nanya, Amel belajar tarot udah berapa lama? Oke. Sudah berapa lama? Itu dia ya, mungkin udah 10 tahun kali ya. 10 tahun. Mungkin ya, ada kali ya. Nggak pernah ngitung persis sih, tapi kalau diinget-inget sekarang bisa jadi. Bisa jadi. Oke, thank you jawabannya. Sekarang aku mau tanya ke Dodi. Tadi kan secara umum gitu ya, Amel udah menjelaskan apa itu tarot, terus sejarahnya seperti apa. Tapi kalau dari sisi produk spesialis Dok, kenapa dirimu itu tertarik untuk masukin kartu tarot ke Periplus itu? Apa yang membuatmu sebagai produk spesialis itu memilih keputusan, ini kayaknya cocok nih untuk koleksi Periplus gitu. Oke. Memang kita juga dapat gitu ya permintaan dari toko, khususnya tadi Mbak Andri bilang itu banyak sekali permintaan gitu ya. Dan itu tepatnya memang setahun belakang ini ya, salah 2020. Nah, sebelumnya kita memang sudah ada produk tarot, tapi itu ya berjalannya biasa aja gitu ya, dari itu juga kok yang itu ya biasa-biasa aja. Tapi ini ya justru pandemi udah bertahun-tahun ya, kita mau 3 tahun ya, kalau mungkin orang-orang juga butuh untuk ya tadi meramalkan masa depan atau juga maka pertama-tama itu yang kami cari ya, karena ada permintaan dari toko. Lalu kami juga melihat banyak rekomendasi juga dari Amazon, dari publisher di mancanegara, banyak kira mengeluarkan produk-produk tarot dan menawarkan mereka gitu. Ini menjadi peluang juga dari tapi juga bagi para tarot ya. Dan sekarang trennya dimulai dari Bali, sekarang sudah di Jakarta pun rame, Bandung, Jogja maupun Surabaya udah banyak yang beli tarot. Jadi artinya tarot sekarang yang ada di Bali, tapi ya sudah banyak ini yang paham kan artinya tarot. Kira-kira itu. Oke, aku masih punya pertanyaan buat kamu, tapi nanti tak simpen dulu ya. Aku sekarang balik ke Amel lagi. Gitu. Amel, sebelum live ini aku kan mempelajari beberapa kanalmu gitu ya, video-video di YouTube kamu gitu. Nah, kemarin itu aku yang nonton, yang tertarik itu kamu menjelaskan gini, ketika kamu shuffle kartu tarot gitu, kamu juga memperhatikan energi dari audiens seperti itu ya, orang yang pengen kamu istilahnya ramal. Nah,
bisa dijelaskan nggak soal energi ini apa? Apakah kayak dalam pelajaran dulu di pelajaran fisika gitu ya? Soal hukum kekekalan energi gitu. Energi tidak dapat diciptakan, energi tidak dapat Iya, iya. dimusnahkan. Itu hanya yang terjadi hanya perubahan-perubahan energi itu. Apakah seperti Iya. itu? Gitu? Gimana, Mel? Iya. Nah, jadi mungkin ini aku jelasin dalam konteks kita lagi reading gitu ya. Kita bahasnya tuh, kita pakai bahasanya reading gitu. Jadi seandainya nih Mbak Andri deh gitu ya. Mbak Andri jadi klien aku misalnya. Nah, ketika Mbak Andri jadi klien aku, segala sesuatu yang terjadi proses adalah bagian dari reading itu sendiri. Jadi termasuk misalnya cara couple, apa yang muncul ketika ucapnya, bahkan ada suara masuk, ada suara lewat gitu ya, atau ada telepon, atau ada sumber lewat, itu akan jadi bagian dari proses itu. Jadi aku melihatnya seperti itu. Dan kenapa bisa dilihat seperti itu? Mungkin kalau misalnya nonton juga, atau ada yang di sini pernah nonton video YouTube for Healing gitu ya. Jadi kita mengenal ada yang namanya synchronicity gitu, dalam reading ya, bahwa apa yang gini, synchronicity itu mungkin kalau bahasa sehari-hari itu bisa bilang beautiful atau fortunate coincidence gitu ya, kebetulan yang indah, kebetulan yang bermakna, sehingga apapun yang kita lihat gitu ya, apapun yang kita lihat di sekeliling kita di saat kita lagi reading itu bisa menjadi jawaban gitu, adalah synchronicity untuk mendukung orang ini gitu sebenarnya. Dan sebenarnya nggak lewat itu aja. Aku biasa juga bilang ke klien-klien aku, sebenarnya kartu itu adalah sebuah tool dan belum tentu harus lewat kartu gitu ya. Tapi karena kartu itu klien lihat, aku bisa lihat. Jadi ada image yang bisa dilihat gitu, yang bisa jadi korelasi antara aku sama kliennya. Tapi sebenarnya coba jadi bisa jadi jawabannya ada di hatimu gitu, atau ada di hari-hari kita, dari samping kita, atau tanda yang kita lihat sepanjang hidup kita. Cuma seringkali karena kita nggak bisa lihat, atau kita nggak kita antara kita ngeyel gitu ya, mungkin kita galau, malah kita ngelarin bacaan. Jadi kita dalam energi, rasa peran aku sebagai tarot itu adalah untuk pick up gitu, energi-energi apa yang saat ini. Dan memang menariknya bukan cuma sekadar belajar simbol pada akhirnya, tapi adalah menggunakan intuisi. Mungkin ya tergasa oleh logika gitu ya. Intuisi itu bagaimana cara bekerjanya gitu. Jadi memang ada peran intuisi juga di mana aku bisa pick up gitu ya. Memang kamu lagi ngerasa kayak gini ya gitu. Atau ini tuh apa kamu ya? Atau apa tuh itulah ya. Jadi itu percampuran dari semuanya mungkin sih. Oke, jadi kalau boleh aku meringkas gitu. Yang nggak menyimpulkan sih, meringkas saja supaya mungkin apa yang aku cerna itu barangkali ada yang sama gitu ya dari teman-teman itu. Tarot juga mengajak kita untuk lebih peka gitu ya dengan diri kita sendiri dan lingkungan sekitar kita gitu ya. Betul banget. Jadi aku merasa pada alat untuk melatih intuisi kita juga sebenarnya. Oke. Terus ini tadi ada yang tanya, kalau kita beli kartu tarot, apakah kita harus mempelajari dulu simbol-simbol dan maknanya gitu? Ya. Gitu. Jadi kalau misalnya newbie, jadi belum pernah belajar sama sekali, tentu kita perlu pelajari nih setiap simbolnya. Misalnya kartu ini ada simbol apa aja, artinya apa. Beda deck, aku tadi sempat lihat ya, pertanyaan adalah kalau beda deck perlu belajar lagi atau enggak. Nah biasanya kalau kita sudah paham yang fondasinya, kita mungkin cuma perlu belajar dikit-dikit begitu ya, mungkin simbol-simbol dari deck yang baru. Simbol-simbol apa nih dari deck yang baru. Tapi semakin kita terbiasa membaca kartu, biasanya kita bisa pick up yang bukan cuma ada di kartu gitu. Karena the majority dari apa yang diucapkan di kartu itu bukan ada di kartu sebenarnya gitu. Tapi
hanya guide gitu kan. Sebenarnya it's not about the cards only sebenarnya. Itu hanya tool gitu, hanya media gitu kan untuk pembaca kartunya punya kartu ini sebagai jembatan gitu untuk menyampaikan apa yang perlu disampaikan ke klien. Oh gitu. Nah, aku mau nyambung satu pertanyaan. Tadi kan kartu itu hanya menampakkan sesuatu gitu ya. Nah, itu apakah si pembaca itu punya peran gitu? Misalkan kalau pembaca kartunya gitu, Amel sebagai card reader gitu ya, itu lagi sedih atau lagi seneng gitu, apakah juga berpengaruh ke hasil bacaannya gitu? Terus setelah itu apakah intuisinya dengan begitu semakin terasa gitu ketika membaca kartu gitu? Iya, ini pertanyaannya menarik tapi bagus banget. Mungkin ada yang pembaca kartu juga di sini bisa resonate ya dengan apa yang kamu sampaikan. Ini kalau aku pribadi, aku berusaha sebaik mungkin untuk bertemu klien ketika aku merasa siap. Jadi aku sendiri perlu melakukan self care, perlu merawat diri aku lah ya gitu ya, menyediakan waktu untuk aku bisa recharge gitu kan, untuk aku bisa di zona atau energi yang good gitu ya, yang positif, yang netral sebelum aku bacain kartu ke orang. Jadi itu sebenarnya peran sebagai pembaca itu kita perlu self care kita sendiri gitu. Nah tapi kalau kita yang lagi energetically kurang sehat gitu ya, misalnya kita lagi bad mood, lagi sedih banget, bisa jadi ada pengaruhnya gitu ke kejernihan pikiran kita. Kan? Makanya penting sih untuk bisa mungkin boleh dibilang kita bisa masuk ke zona gitu, dimana kita ini kan dimana kita tuh bisa untuk ini kita lagi reading, jadi kita nggak bawa emosi kita masuk ke dalam reading itu sendiri. Oh, berarti tetap harus berjarak gitu ya? Pernah nggak sampai nolak klien gitu? Kalau klien baca kartu pernah nggak ya? Tapi kalau klien in general pernah. Klien in general pernah. Karena aku waktu itu ada kejadian, misalnya ada yang misalnya waktu itu aku parah banget karena mantan pacarku meninggal misalnya gitu kan. Wah, aku langsung cut semua klien dulu. Kayak aku nggak bisa ketemu siapapun gitu kan. Dan jadi memang ada momen-momen di mana aku perlu menjaga diriku supaya aku bisa menjadi medium yang baik, gitu, yang sehat untuk klien aku. Oke. Nah, masih ada beberapa pertanyaan nih dari audiens. Cuma aku mau ke Dodi dulu. Balik soal produk begitu ya. Kalau dari para penerbit gitu, sejauh ini gimana Dod? Kesiapan mereka atau inovasi baru apa yang publishers kartu tarot itu punya gitu, dan ada kamu bisa kasih spoiler tertentu nggak soal soal produk-produk kartu tarot terbaru gitu? Pertama, jangan kalau di awal setiap produk yang ditawarkan itu pasti ada guide-nya ya. Cara membaca itu juga cara menyusun pasti akan menambahkan juga gitu. Hanya tapi juga guide juga untuk membaca. Lalu yang kedua, ini info juga, kita punya sekitar 50 tarot ya sekarang di Periplus. Nah itu dari yang gambarnya unyu-unyu, imut, lalu juga ada yang horor, ya. Bahkan juga ada yang Disney ya, gambarnya Disney, lalu juga dari kisah klasik Jane Austen itu juga ada gitu ya. Jadi publisher juga melihat situasi kecenderungan pasar kemana nih, mereka suka apa, maka mereka keluarkan itu. Ada yang nggak suka horor, ya udah kita keluarin yang model unyu begitu ya. Maka beragam jenis tarot bisa dibuka oleh minatnya itu ya sih. Oke. Tetapi produk tarot itu lalu macam ragamnya banyak banget ya Dok? Banyak.
banyak ya. Di Periplus sendiri udah ada 50 ya. Ada 50. Hmm. Nah, sekarang balik ke Amel. Ini kan kami ceritanya Periplus ini menyongsong akhir tahun begitu ya, dengan memberikan program spesial year end sale seperti itu. Tapi kami memaknai year end sale itu tidak sekedar sales gitu, tapi juga ada semangatnya. Semangatnya kami ingin bersyukur tanpa batas gitu. Nah, ini tentu saja terkait dengan kejadian selama ya pandemi 2020 sampai 2021, terus kita harus gimana sih gitu, meskipun agak berat gitu, kita sendiri ya sebagai toko buku mengalami hal-hal berat, tapi banyak hal yang justru bisa disyukuri. Salah satunya ya kita coba terobosan dengan bikin IG live kayak gini gitu. Nah, menurut Amel sebagai card reader gitu ya, tahun 2022 itu gimana gitu? Apakah ada hal baik yang perlu kita syukuri atau kita songsong gitu? Atau mungkin kalau mau lebih spesifik tanyanya gitu ya, tarot itu bisa nggak sih buat memprediksi masa depan gitu? Seperti itu. Silakan. Yes. Jadi aku tuh merasa aku punya sebuah peran gitu ya untuk bisa mengedukasi juga gitu, bahwa tarot itu kan bukan cuma sekedar ramalan. Makanya dibuat juga judul hari ini gitu kan, tarot itu prediksi atau resolusi. Dan aku merasa jawabannya adalah bisa dua-duanya, tergantung kita mau melihat dari sisi yang mana dan kita mau memaknainya seperti apa. Jadi kalau ditanya kan juga merasa 2022 tahun yang sangat hilang, kita tahu ya apa yang baik dan itu dari awal. Jadi banyak orang berpikir bahwa membaca kartu hanyalah untuk melihat masa depan. Oh, nanti bakal gimana masa depan? Bisa nggak kayak gitu? Bisa. Jadi biasanya kalau teman-teman sama kamu akan baca ini per bulan tuh kayak gimana, dari Januari ke Desember. Kita terlihat energinya seperti apa. Apa yang mungkin terjadi juga bisa dilihat. Peristiwa apa yang mungkin terjadi barangkali bisa dilihat juga gitu. Tapi selain kita bisa melihat apa yang mungkin masa depan, kita bisa bertanya pertanyaan seperti apa ya yang aku perlu perbaiki untuk kemudian lebih baik misalnya. Apa yang aku perlu lakukan misalnya. Kemudian juga kita bertanya apa resource yang aku mungkin belum gali dari diri aku. Jadi ada banyak pertanyaan sebenarnya yang kalau ditanyakan secara tepat gitu ya, akan jawaban yang respon. Menurut aku percuma misalnya nih ya, kita udah tahu masa depan kita bagus, tapi kita tidak punya skill atau punya fondasi untuk memperbaiki gitu, atau mungkin kita bisa itu trauma atau mungkin blind spot kita bisa tahunya lewat tarot. Jadi sebenarnya ketika teman-teman di sini ketika bertanya sama pembaca kartunya, pertanyakan bukan cuma masa depan, pertanyakan apa yang kamu lakukan sekarang. Itu betul lebih penting. Karena apa yang kamu lakukan sekarang depan kamu, ya kan? Ketimbang kita hanya melihat masa depan. Nah makanya jadi mau promosi, makanya mumpung lagi akhir tahun, silakan kalau mungkin baca kartu juga sama aku. Ya, bisa kemana, bisa diinfo Amel ke mana kalau mau coba-coba ya. Itu bukan coba-coba ya. Saya reading bisa ke loveground.co/tarot. Jadi loveground.co/tarot. Aku coba tulis dari sini. Ya. Dan buat teman-teman yang lainnya juga mungkin biar aku info juga ya. Jadi aku juga bikin video minimal sebulan 2 kali. Jadi itu yang lainnya teman-teman bisa langsung lihat betul gitu ya. Aku tiap bulan, tiap awal bulan pasti
Ya. apa reading dan yang 2022 juga udah keluar, akan segera keluar juga untuk karet keuangan. Yang Januari juga sudah syuting, jadi nanti bisa dinikmati kalau udah mulai Januari. Oke, mantap. Oh ya, ini kayaknya kita udah kehabisan waktu, ternyata setengah jam tidak terasa. Banget ya, benar-benar. Cepet banget gitu ya. Tadi banyak yang aku lihat kalau mau belajar tarot itu gimana prosesnya dan di mana tempatnya, ada komunitasnya nggak, Amel? Boleh di-poin ke teman-teman di sini? Betul, kalau misalnya pada suka belajar kartu, aku rasa aku nggak gitu kenal. Aku rasa kalau dicari di online bisa ada ya komunitas ataupun orang-orang yang mengajar. Aku sendiri belum mengajar, tapi pas awal mungkin Februari Maret aku akan bisa mungkin juga gitu karena aku rasa ingin terutama itu dia ya, sekalian mengedukasi dan meluruskan bahwa tarot itu bukan cuma untuk meramal gitu sebenarnya, tapi juga bisa untuk mengetahui begitu banyak aspek yang lainnya kita bisa benahi sebenarnya untuk mendapatkan yang lain. Oke, thank you banget Amel. Sebelum aku tutup nih, silakan teman-teman kepoin terus ya feed Instagramnya Periplus ID, terus juga kepoin blog Periplus karena di situ akan banyak informasi-informasi mungkin penting, mungkin tak terduga gitu tentang Periplus. All about Periplus semua bisa ditemukan di situ. Terus juga kita udah kenalan dengan produk spesialis di Periplus itu, Mas Dodi. Mungkin ada closing statement dari Mas Dodi. Ya, sebenarnya begini. Untuk memulai belajar tarot karena sebagai sarana juga introspeksi diri, maka dari Anda nanti belajar ke Amelia. Aku jadi berpikir nih ya, karena aku tahun depan mungkin ya bisa kerja sama yang lebih ya, karena pasti kartunya kan aku harus beli kan. Untuk semua orang yang beli aku harus beli kartu. Nanti kita omongin lagi deh. Pasti. Nanti kita kontak-kontakan lagi pasti. Iya. Oke, setelah closing statement dari Dodi, silakan Amel kasih satu closing statement. Iya sih. Aku mau bilang sama semua teman-teman di sini bahwa kita punya masa lalu, kita mungkin mencemaskan 2020 seperti apa. Apakah akan bagus, apakah akan jelek, kita belum tahu teman-teman. Tapi baik-baiknya kita lakukan adalah apa yang kita lakukan. Jadi masa depanmu apa yang kamu lakukan sekarang. Dan kalau kamu merasa ada yang kamu lupa ceritain atau kamu rilis, cari bantuan siapapun yang bisa kamu percaya, psikolog, terapis atau siapapun begitu ya, karena kita ada di sini untuk kamu dan support dan kita. Oke, thank you. Terima kasih banget Amel dan Mas Dodi. Obrolannya semoga bermakna ya dan berguna untuk teman-teman sekalian yang sudah hadir. Terima kasih banyak sudah merelakan waktunya untuk hadir mengikuti obrolan kami. Sekarang waktu saya kembalikan ke Mbok Andri. Silakan, Mbok. Oke, makasih banyak loh Kak Amel, Kak Simon, dan Kak Dodi juga. Oke, saya lagi infokan nih ke teman-teman yang nonton live-nya kita dari tadi nih. Jangan lupa kita punya event di mana kalian bisa memenangkan voucher belanja senilai 3,6 juta. Oke, cukup dengan like dan komen saja di postingan Periplus Bintang Seminyak atau Periplus _ all shop-nya ini ya. Oke, selain itu vouchernya juga bisa dibelanjakan untuk promo year end sale up to 50% off dengan bisa cek langsung di website kami di periplus.com, dan juga kita ada free tote bag dan juga banyak-banyak merchandise lainnya untuk kalian semua yang nonton acara ini, dan juga jangan lupa like dan komen ya. Terima kasih. Oke, Kak Simon. Oke, terima kasih.
kita sudahi sampai di sini. Jangan lupa besok kita masih punya hari Senin tanggal 27 kita masih ada IG live. Temanya tentang all about illustration book and graphic novel. Ya udah, kita akhiri sampai di sini. Terima kasih semuanya. Ciao. Thank you. Thank you all.